멈춰댔다 입에서 불어도는 봄에나 Hands up, up, get tight 너를 시작한다 내가 숨에다 Go, go, 숨어. Teman-teman, kami semua dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Mayura Maris, saya Nur Aida, saya Ima, saya Amir Novianto, dan saya Ilham Abdul Malik. Kami di sini dari kelompok 3. Kami berlima akan menjelaskan tentang fragmentasi lahan. Dan di belakang ini adalah sawah, bahan percobaan kami. Bisa dilihat di sini ada lahan sawah dan juga di samping-sampingnya itu ada perumahan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Akan kita tanyakan langsung kepada sumber yang terpercaya, aktual, tajam. Hanya ada di kelompok 3. Inilah keadaan lahan pertanian di daerah ini. Mungkin sudah banyak bangunan-bangunan di sekitar wilayah pertanian ini. Sudah tidak murni wilayah pertanian. Sudah mulai ada konstruksi yang dilakukan. Dan bahkan perumahan di sekitar ini pun sudah mulai maju. Dan bahkan perumahan pun akan dibangun dengan segera di daerah ini. Seperti inilah yang akan terjadi. Mungkin wilayah ini tidak akan hijau lagi nanti. Mungkin wilayah ini akan menjadi wilayah perumahan. Tidak akan lama lagi. Gini pertanian di Indonesia. Negeri agraris nan ironis. Indonesia tampaknya mesti bersiap-siap menanggalkan julukan negara agraris yang selama ini melekat. Kekhawatiran itu tidak berlebihan, karena fakta dan data telah membeberkan bahwa sektor pertanian yang menjadi basis munculnya julukan itu kini tengah dalam fase kritis. Bukan cuma lahannya yang terus tersedot, sektor pertanian juga mulai ditinggalkan pelakunya dalam jumlah yang masif. Menurut Badan Pusat Statistik dalam sensus pertanian 2013, hanya dalam satu dekade, ada sekitar 5,04 juta rumah tangga yang berhenti menggantungkan hidup mereka dari usaha pertanian. Dengan demikian, kini jumlah rumah tangga pertanian tinggal 26,13 juta dari sebelumnya sebanyak 31,17 juta pada 2003. Laju penurunannya mencapai 1,75% per tahun. Jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang tahun ini diperkirakan 250 juta, jumlah keluarga petani itu tak sampai 11%. Dengan fakta penurunan per tahun sebesar itu, sungguh ironis bila kita masih saja mengaku-ngaku sebagai negara agraris. Apalagi pada saat yang sama, jumlah tenaga kerja di sektor-sektor yang lain seperti industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa justru terus bertumbuh. Menurut BPS, penghasilan yang murah di sektor pertanian dituding sebagai salah satu alasan utama para pekerja tani memilih pindah profesi. Namun jika dicermati, ketidaktertarikan orang bekerja di sektor pertanian saat ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari banyak problem yang menjangkiti sektor tersebut selama bertahun-tahun. Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa memang ada yang salah dengan pengelolaan sektor pertanian di Indonesia. Pemerintah yang mestinya menjaganya sebagai sektor andalan negeri ini justru kepayahan melawan kerakusan dunia industri dan kawan-kawannya. Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian lemah. Alih fungsi lahan pertanian yang seperti dibiarkan tanpa kendali serta minimnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur pertanian adalah contoh ketidakberpihakan itu. Belum lagi masalah panjangnya mata rantai tata niaga pertanian yang menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga tinggi karena keuntungan besar dari penjualan hasil pertanian lebih banyak dinikmati pedagang. Pertanian bak anak sulung kehilangan perhatian orang tuanya yang kini lebih asyik menimang dan memanjakan adik-adiknya.
Pertanian seolah dituntut mencari kekuatannya sendiri tanpa modal dan perhatian yang cukup. Lebih celaka lagi, dalam kondisi seperti itu, produk dari sektor pertanian dalam negeri mesti menghadapi gempuran produk pertanian impor yang entah kenapa sangat mudah mendapatkan izin masuk. Maka makin lengkaplah problem sektor pertanian kita. Kini, fakta kian berkurangnya petani dan rumah tangga pertanian dalam jumlah signifikan seharusnya bisa menjadi alarm yang kesekian kali bagi pemerintah untuk lebih peduli terhadap sektor pertanian. Ambil momentum itu secepatnya, karena bagaimana negeri ini mau menghasilkan ketahanan pangan jika petaninya saja makin tidak ada. Action. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penyimpitan lahan pertanian. Di sini ada narasumber seorang petani dari desa Bumbon di daerah Kertan. Perkenalkan, Haji Sidarmo. Haji Sidarmo, umur 75. Statusnya pemilik petani atau penyewa atau punya apa? Saya penggarap. Oh, penggarap. Oh iya. Terus kalau ini lahan punya siapa, Pak? Punyanya Pak Haji Songgon. Terus pendapat Bapak, kalau sekarang kan sawah kita itu banyak yang dirubah jadi jadi perumahan. Menurut Bapak, apakah itu mengurangi pendapatan Bapak sebagai petani atau gimana? Kalau saya sebagai petani ya sebetulnya tidak cocok di Kalau saya baru bekerja untuk perumahan saya sudah tidak bekerja, cari lagi nanti standar Itu mau dibuat rumah. perumahan juga? Ya. Kalau ini udah ada rencana buat perumahan belum, Pak? Belum. Oh, Ini- belum, masih ini murni ya? Karena Nggak ada yang punya kontrak. itu ya gimana agak punya orangnya orang kaya lah. Tidak bisa dibeli, belum Belum bisa dibeli. Nanti kalau ya umpamanya saat ini sekarang ini 1 miliar, besok lagi itu sudah 2 miliar kira-kira ya sudah dikasihkan. Sekarang belum bisa nih sama 1 miliar aja. Oh, sudah ditawar, Ya, udah pernah Nah, ditawar. ini nanti sampai Sudah ditawar, tapi belum bisa. Berarti ini sama ya, Pak? Paknya yang tadi. Enggak, beda lagi. Itu kalau itu sudah dijual. Oh, yang ini sudah dijual. Itu hijau itu hijau. Oh, Itu buat perumahan juga. Ya, ngomong-ngomong, ini apa ditawar 1 meternya berapa? tidak meteran, 1 langkah dulu. Ya. Kemarin itu hanya 500. 300 pertama itu 500, 700 sekarang. Kira-kira kalau udah 2 miliar Itu lepas. sudah. Nego nanti bisa dikasihkan. Karena nanti dibelikan lainnya sini kalau Rencana pembangunannya itu udah mulai dari sekarang atau masih proses-proses perizinan gitu? Nah, ini ya kalau yang itu baru proses perizinan, kalau yang ini sudah selesai perizinan tinggal menerima. Yang di situ batas rumahnya sampai yang Ya, mana? 2 lembar. 2 lembar. Ini sudah kering kan, artinya sudah bisa dibikin perumahan. Kalau yang basah ini belum bisa bikin perumahan. Gimana Pak pendapat Bapak tentang pertanian di Indonesia saat ini? Ya kalau saya ini pertanyaan ini supaya jangan sampai dijadikan perumahan semuanya. Nanti kalau jadi perumahan semuanya saya tidak bisa bekerja.
Lalu saran Bapak, saran dari Bapak untuk pemerintah agar tidak terjadi penyempitan lahan lagi itu apa, Pak? Ya, saya solusi meminta supaya nanti dihentikan, jangan sampai semua boleh dijual, dibeli untuk perumahan. Dihentikan yang belum jadi itu dihentikan. Nanti biar petani itu masih bisa bekerja. Kita di sini mau mewawancarai salah satu warga tentang Penyempitan atau penyempitan lahan ya, di Desa Gertan, Sukoharjo. Bu, gimana pendapat Ibu tentang sawah yang sekarang sudah menjadi perumahan? Gimana ya, Pak? Kalau cuma dibikin apa rumah, kayaknya pertanyaannya kayak berkurang gitu. Iya. Ya dampaknya ya banyak. Bagi orang miskin ya banyak dampaknya, atau ya punya piaraan kan kurang leluasa. Kalau bikin bangunan kan sulit kan, cari rumput apa gitu sulit gitu loh. Ibu punya sawah di sini? Oh kalau di daerah sini enggak, daerah jauh. Oh. Jadi begini, kaitannya dengan pertanian era globalisasi yang akan datang tahun 2020 nanti, itu sangat terkait dengan kesehatan produk, ya, kesehatan produk. Dari produk-produk pertanian kita saat ini dan harapannya sampai pada era globalisasi nanti, supaya dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri, mestinya kita punya produk yang berstandarisasi internasional. Ya, kalau di Amerika dan di beberapa benua Eropa yang lain, mereka sudah menerapkan GAP, Good Agriculture Practices. Sedangkan di Indonesia mestinya menerapkan standar nasional Indonesia, yaitu sistem budidaya yang baik. Nah, sistem budidaya yang baik adalah untuk memperoleh produk pertanian yang bermutu, aman dikonsumsi, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk memperoleh produk itu tidak mudah, ya, tidak mudah karena kondisi negara kita yang kita tropis ya, negara kita yang tropis ini banyak serangga hama dan serangga pembawa penyakit. Karena habitatnya sesuai dengan tingkat kelembapan yang tinggi, mereka berkembang, sehingga serangan hama di lapangan akan banyak. Nah, kalau serangan hama dan penyakitnya banyak, otomatis banyak kegiatan petani melakukan operasional pengendalian seperti penyemprotan hama dan penyakit. Nah, kalau sudah penyemprotan, artinya mereka menabur berbagai macam bahan kimia. Ini yang menyulitkan. Kemudian juga kaitannya dengan keberadaan varietas. Kebetulan varietas baik itu tanaman pangan, palawija maupun horti, saat ini hampir tidak ada varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit. Kebanyakan varietas yang dianggap bermutu tinggi, artinya produknya tinggi, aromanya baik, fisiknya juga bagus, rata-rata tidak tahan hama dan penyakit. Kemudian kaitannya dengan aplikasi pestisida, juga lebih banyak kegiatan aplikasi pestisida yang salah yang dilakukan oleh petani kita. Apakah itu karena konsentrasinya meningkat, juga kebanyakan dosisnya meningkat. Nah, konsentrasi dan dosis meningkat ini karena sulitnya petani untuk mengukur berapa konsentrasi yang dibutuhkan dan berapa
dosis yang dibutuhkan di tingkat lapangan. Selalu ada kelebihan gitu. Nah, kalau kelebihan dosis atau kelebihan konsentrasi, ending-endingnya ya justru tidak efektif gitu, justru meningkatkan daya tahan daripada serangga hama maupun serangga pembawa penyakit itu, sehingga pada generasi berikutnya mereka tidak diaplikasi tidak apa-apa gitu ya, tahan. Nah, sehingga operasional pengendalian menjadi lebih sering, ini yang menyulitkan. Solusinya? Nah, solusinya adalah jadi apa ya? Solusinya adalah sebetulnya pemerintah Indonesia telah melakukan pemberian sertifikasi melalui pelatihan-pelatihan, baik itu yang berupa prima maupun berupa sertifikasi organik ya, dengan pelatihan-pelatihan dan pembiayaan dari pemerintah pusat. Namun memang karena sosialisasinya kurang, sehingga ya tidak semuanya bisa dilakukan dengan baik. Nah, harapannya ke depan adalah kalau produk-produk itu bisa diberikan sertifikasi, apakah itu prima maupun organik tadi, ke depan dapat bersaing dengan berbagai produk dari luar negeri. Nah, sudah barang tentu ya budidaya yang baik dengan penggunaan pupuk dan pestisida dari bahan kimia yang bijaksana, itu jalan keluarnya. Itu suatu keharusan. Kemudian untuk kaitannya dengan luar negeri ya, luar negeri khususnya di Malaysia dan di Thailand itu, jadi karena kepemilikan lahan di sana cukup luas, sehingga produktivitasnya rendah pun sekitar 5 ton per hektar itu mereka masih untung gitu, karena kosnya juga rendah. Kenapa kosnya rendah? Karena mereka tanam serempak dengan aplikasi herbisida pada saat setelah tanam gitu ya, dan sebelum tanam, sehingga di dalam pertanamannya nanti ya mereka mengabaikan sekali kaitannya dengan serangan hama dan penyakit. Tetapi karena tanaman mereka serempak dan serangan hama dan penyakitnya tidak banyak, tidak seperti di negara kita gitu. Kalau di luar negeri seperti itu, dan mereka punya teknologi yang sangat terkait dengan upaya untuk mendegradasi dampak residu yang ditimbulkan dari penggunaan kimia. Jadi di Thailand itu kenapa punya bibit-bibit unggul, itu karena punya teknologi. Jadi walaupun mereka di dalam pembuatan bibit maupun di dalam budidayanya itu banyak menggunakan kimia, tetapi mereka punya teknologi untuk mendegradasi itu setelah panen maupun dalam rangka pemeliharaan, sehingga ya mereka punya bibit bagus, punya panenan yang aman dikonsumsi. Jadi itu bedanya dengan pemerintah kita. Jadi ada beberapa kelemahan dan mereka menerapkan sekali standar nasional kaitannya dengan budidaya yang baik tadi. Sangat menerapkan mereka. Seperti di Thailand itu ada istilahnya quality system ya. Quality system itu untuk budidaya tanaman dengan harapan produknya itu aman diproduksi. Kemudian kalau di Malaysia ada SALM itu sistem perladangan yang baik di Malaysia. Kemudian harapannya untuk mahasiswa yang ke depan ya itu tadi, bagaimana kita mampu mahasiswa memperoleh teknologi atau mengadopsi teknologi yang sudah ada untuk budidaya tanaman yang baik. Artinya apa? Penggunaan pupuk kimia bisa dikurangi, kemudian penggunaan pestisida dalam aplikasi untuk pengendalian pada penyakit bisa dikurangi, syukur diganti dengan agen hayati, dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Nah, penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan ini saat ini harus digerakkan, karena mengingat produk-produk organiklah yang nantinya dapat bersaing di era pasar bebas. Dan intinya sebetulnya bahan-bahan organik dan ramah lingkungan itu cukup efektif selama penggunaan dan teknologinya konsekuen dilakukan dengan benar. Ini tantangan mahasiswa ke depan. Jadi banyak bahan-bahan ramah lingkungan kaitannya dengan apakah itu
dari bahan tanaman berupa ekstrak, berupa eksudat, ya, itu banyak sekali yang di dalam penelitian itu mampu mematikan serangga hama maupun serangga pembawa penyakit. Itu yang harus dilakukan saat ini. Itu saya kira-kira. Fragmentasi lahan. Saya sebagai mahasiswa pertanian sendiri, saya merasakan itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa kebodohan? Kita tahu sendiri, jika masalah pangan di Indonesia itu sudah sangat besar, bisa dibilang itu sebagai masalah yang sangatlah utama di negara kita. Sedangkan lahan pertanian sendiri mau dijadikan perumahan kayak gitu, mau jadi apa pertanian Indonesia? Ini salah ini. Seharusnya pertanian itu dikembangkan, bukan dibagi seperti ini menjadi perumahan. Kita masih untung, lahan yang sebelah sini masih ada dan belum dijual. Tapi lihat lahan sebelah sana, di sisi sana lahan sudah dijual dan sudah mulai dibangun perumahan. Sungguh memprihatinkan kondisi pertanian Indonesia ini. Menurut pendapat saya tentang fragmentasi lahan ini, jelas hasil produksi dari lahan pertanian semakin berkurang. Pekerjaan petani pun akan hilang karena lahan pertanian semakin sempit dan Ini pendapat saya tentang sektor pertanian yang ada di Indonesia. Saya itu pernah dengar kalau misalnya sektor pertanian itu yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Tapi pemerintah itu katanya cuek itu untuk menanggapi sektor pertanian. Buktinya aja pemerintah itu lebih memilih impor untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok Indonesia. Padahal kan kita tahu bahwa petani-petani itu sebenarnya itu mampu untuk memenuhi kebutuhan. Tapi mungkin karena adanya oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan dan menurut pemerintah kriteria produksi pangan yang dihasilkan para petani itu kurang memenuhi kriterianya, jadinya pemerintah itu lebih memilih impor. Selain itu kan disayangkan juga kalau alih lahan di Indonesia itu kan besar, jadinya itu kan berpengaruh terhadap penurunan produksi kebutuhan pangan. Masa kalau misalnya lahan pertaniannya aja diubah menjadi lahan-lahan lain, jadi kan otomatis kebutuhan produksinya menurun. Nah, harapan saya sektor pertanian Indonesia itu mampu meningkatkan mutu dan kualitasnya agar pemerintah itu udah nggak ada alasan lagi buat impor. Nah, kalau misalnya Indonesia udah nggak impor kebutuhan pangan lagi, jadinya kan petani-petani di Indonesia hidupnya bisa lebih layak. Terus masyarakat di Indonesia juga nggak ada yang kelaparan karena semua kebutuhan pangannya terpenuhi oleh negara kita sendiri.